kepada kebaikan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Itu juga bagian daripada keberkahan. Artinya kalau kita mendatangi makomnya para wali, kita mendatangi makomnya para ulama, makomnya para guru, makomnya para kiai, kita datang kepada kuburan mereka, kita sowan kepada mereka, kita mendoakan mereka, itu juga bagian daripada amalia yang bisa mendatangkan keberkahan buat kita semuanya. Yang tidak setuju dengan amalia Islam Indonesia ini tidak apa-apa, itu madhabmu dan ini madhab kita, dan kita punya dalil jamaah Jumat sekalian. Bukan negaranya yang Islam, bukan negaranya yang beriman, tapi yang Islam adalah ahlal qura, penduduk negaranya. Tapi yang Islam adalah, yang beriman adalah ahlal qura, penduduk Islamnya. Bukan negaranya Islam, tapi orang-orang yang hidup di dalamnya, yang mengamalkan syariat Islam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Semoga dari berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini dapat kita gunakan untuk terus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadanya, salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga nanti pada yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah berada di Jumat yang terakhir di bulan Rajab. Artinya Jumat yang akan datang kita telah berada di bulan Sya'ban. Dan pada hari ini juga tanggal 26 di bulan Rajab, maka nanti pas azan maghrib
kita telah masuk di tanggal 27 Rajab. Di dalamnya ada kisah peristiwa yang amat besar, peristiwa yang amat penting, yang harus umat Islam kenang, yang harus umat Islam peringati, bahwa ada satu kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan istilah Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam startnya dari Masjidil Haram, lalu mampir di Masjidil Aqsa, lalu naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai subuh hari, baginda Rasul sudah kembali di Masjidil Haram. Jamaah Jumat sekalian, ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jamaah Jumat sekalian, semua orang sudah faham bahwa startnya baginda Rasul dalam kisah Isra Mi'raj ini dari Masjidil Haram, dari Ka'bah. Lalu pertanyaan kita adalah, kenapa baginda Rasul startnya dari Masjidil Haram? Para ulama memberikan gambaran daripada pertanyaan ini karena di Masjidil Haram ada Ka'bah yang mengandung keberkahan. Karena Masjidil Haram mengandung keberkahan, di dalamnya banyak situs-situs sejarah, yang situs-situs sejarah itu juga mengandung keberkahan. Keberkahannya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ka'bah, yang mengandung keberkahan dan petunjuk bagi alam ini. Jamaah Jumat, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan seorang hamba yang kalimatnya bi'abdihi, hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Baginda Rasul mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka startnya dari Masjidil Haram, masjid yang mengandung keberkahan. Di dalamnya ada Ka'bah, Ka'bah yang mengandung keberkahan. Di dalamnya ada makam Ibrahim, merupakan tempat doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada multazam, di dalamnya orang-orang yang berdoa maka doanya diijabah oleh Allah. Di dalamnya ada Hijr Ismail, orang yang berdoa di situ maka doa-doa mereka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'bah tersebut mengandung keberkahan, maka startnya baginda Rasul dari Masjidil Haram karena di situ ada keberkahannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Rasul dalam perjalanannya mampirnya di Masjidil Aqsa. Lagi-lagi pertanyaan kita adalah, kenapa baginda Rasul mampirnya di Masjidil Aqsa? Dijawab juga oleh para ulama yang merupakan rujukannya dari Al-Qur'an. Masjidil Aqsa juga mengandung keberkahan. Ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi barakna haulah. Karena di sekitar Masjidil Aqsa itu mengandung keberkahan. Jamaah Jumat sekalian, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan hanya masjidnya yang diberkahi oleh Allah,
bukan hanya Masjidil Aqsa-nya, tapi alladzi barakna haula, di sekitar Masjidil Aqsa juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan kita jamaah Jumat sekalian, ada apa di sekitar Masjidil Aqsa sampai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan di situ banyak situs-situs sejarah peninggalan para nabi-nabi terdahulu. Maka baginda Rasul mau menghadap Allah mampir di Masjidil Aqsa yang mengandung keberkahan. Bahasa kitanya adalah ngalap berkah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita baca sejarah Isra Mi'rajnya baginda Rasul ini, baginda Rasul tidak hanya mampirnya di Masjidil Aqsa, juga mampirnya di Bethlehem, yang bahasa Arabnya Baitul Lahmi, tempat rumah daging. Ada apa di Bethlehem? Ada apa di Baitul Lahmi sampai baginda Rasul mampir? Dan dalam kisahnya baginda Rasul salat 2 rakaat. Itu adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Apa kaitannya dengan Nabi Isa lahir di situ? Lalu kenapa baginda Rasul mampir? Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an yang perkataan Nabi Isa-nya adalah waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan ainama kuntu, maka di mana saja aku berada aku ada keberkahannya, kata Nabi Isa. Artinya apa? Di mana saja Nabi Isa berada maka di situ ada keberkahannya. Dan Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, baginda Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir, lagi-lagi di situ ada keberkahannya. Jemaah Jumat sekalian, bahasa kitanya napak tilas. Dan di dalam kisah juga baginda Rasul sebelum naik menghadap Allah Subhanahu wa taala mampir juga di namanya fil buqatil mubarakah, di Bukit Tursina. Ada apa di Bukit Tursina? Seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam dipanggil Allah Subhanahu wa taala menerima wahyu, bertemu dengan Allah di Bukit Tursina. Maka Bukit Tursina diberkahi dengan kalimat dalam Al-Qur'annya fil buqatil mubarakah, tempat gunung lembah yang mengandung berkah. Maka baginda Rasul mampir di situ karena ada keberkahannya. Bahasa kitanya napak tilas seniornya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah baginda Rasul napak tilas mendatangi situs-situs sejarah seniornya dari kalangan para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala, dari Masjidil Haramnya, masjid yang mengandung keberkahan, ke Masjidil Aqsa, masjid yang mengandung keberkahan, di tempat lahirnya Nabi Isa, tempat lahirnya mengandung keberkahan. Datang ke Bukit Tursina, Bukit Tursina yang mengandung keberkahan. Artinya apa buat kita jamaah Jumat sekalian? Hidup ini kalau ada keberkahannya untuk kita, maka hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Orang-orang yang mengurus masjid hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mensiarkan masjid, mereka hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ibadah di dalam masjid, ibadah yang sunnahkah, ibadah yang wajibkah, hidupnya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang rumahnya tidak jauh dari masjid, yang sekitar masjid, hidupan mereka juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak hanya itu, dimana kalau kita mendatangi makomnya orang-orang soleh, napak tilas kepada kebaikan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, itu juga bagian daripada keberkahan. Artinya kalau kita mendatangi makomnya para wali, kita mendatangi makomnya para ulama, makomnya para guru, makomnya para kiai, kita datang kepada kuburan mereka,
kita sowan kepada mereka, kita mendoakan mereka, itu juga bagian daripada amaliyah yang bisa mendatangkan keberkahan buat kita semuanya. Dan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada di antara saudara-saudara kita yang lain yang tidak setuju dengan amalia Islam Indonesia ini, tidak apa-apa, itu madhabmu dan ini madhab kita, dan kita punya dalil jamaah Jumat sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu, kalau hidup ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simak satu ayat dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya satu kelompok, sekiranya satu bangsa, sekiranya satu negara, orang-orang yang hidup di dalamnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakat, sungguh kami akan bukakan keberkahan buat mereka. Keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari hasil buminya, keberkahan dari hasil pertaniannya, keberkahan dari gajinya, keberkahan dari udaranya, keberkahan dari apinya, keberkahan dari berbagai macam sumbernya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau selalu beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, yang menariknya ayat ini adalah bukan kuronya yang beriman, bukan negaranya yang Islam, bukan negaranya yang beriman, tapi yang Islam adalah ahlal qura, penduduk negaranya. Tapi yang Islam adalah, yang beriman adalah ahlal qura, penduduk Islamnya. Bukan negaranya Islam, tapi orang-orang yang hidup di dalamnya, yang mengamalkan syariat Islam. Bukan negaranya yang beriman, tapi ahlal qura'nya, penduduknya yang beriman, mengimani Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini, maka bumi tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberkahi Makkah dan sekitarnya karena ada Ka'bah, ada situs-situs sejarah peninggalan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peninggalan nabi-nabi terdahulu, dan juga langsung dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ka'bah. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al mukhtar wa alihi al athhar wa ashabihi al akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa alamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. اللهم سلم إخواننا في كل مكان، اللهم سلم إخواننا في كل مكان، اللهم سلم إخواننا في كل مكان. رب اجعل هذا البلد آمينا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.